Pejuang keadilan telah muncul, kebenaran telah datang, kebatilan akan lenyap. Today is the end of the Republic. The end of a regime that acquiesces to disorder. At this very moment, in a system far from here, the new Republic lies to the galaxy, while secretly supporting the treachery of the loathsome resistance. This fierce machine which you have built, upon which we stand, will bring an end to the Senate, to their cherished fleet. All remaining systems will bow to the First Order, and will remember this as the last day of the Republic. Begitu sulit cari keadilan, semua harus pakai duit. Begitu susah urus perkara, karena uang berkuasa. Bismillah, kali ini saya akan membawakan puisi yang berjudul Mencari Keadilan dalam Demokrasi Ibarat Air dengan Minyak. Kata demokrasi sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Bahkan slogannya sudah kita hafal, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam setiap kampanye pun slogan ini sering digunakan para elit politik untuk meraup suara dan mengklaim bahwa partai mereka lah yang paling demokrasi, paling berkeadilan, dan memahami kesulitan masyarakat bawah. Suara terbanyak dalam pengambilan keputusan juga merupakan ciri khas dalam sistem demokrasi tanpa melihat benar atau salah, bodoh ataupun pintar. Siapa yang kuat, itulah pemenangnya, walaupun orangnya salah dan bodoh. Mungkin benar apa yang dikatakan orang, bahwa demokrasi itu crazy. Ini bukan tidak beralasan, karena kebijakan dan hukum yang dikeluarkan dalam sistem demokrasi tidak dapat diterima akal sehat dan terkesan mengawur. Seorang nenek mencuri sebatang pohon dihukum 1 tahun ditambah denda Rp500.000. Sedangkan yang korupsi triliunan rupiah hanya diganjar dengan hukuman 18 bulan. Pembebasan para napi, koruptor, dan kriminal dibebaskan dalam masa pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk mencegah penyebaran virus corona dalam rutan. Undang-undang Minerba yang akannya menguntungkan penguasa tambang. Lalu apakah yang dikerjakan oleh para napi itu? Demokrasi bukan untuk rakyat. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, begitulah slogan demokrasi. Seolah-olah rakyat memegang peran besar dalam mekanismenya, namun kenyataannya tak semanis slogannya. Faktanya, rakyat hanya sekedar simbol formalitas untuk diambil suaranya. Padahal kenyataannya yang menjadi penentu corak kebijakan adalah para penguasa atau pemilik modal yang berkolaborasi dengan penguasa. Pemilu diwarnai dengan aneka kecurangan yang nyata. Demi memenangkan salah satu paslon, segala cara dilakukan, meski dengan melakukan kecurangan yang memalukan. Lantas, apakah gunanya pemungutan suara jika hasil akhirnya dapat direkayasa sesuai yang diminta? Inilah boroknya demokrasi, bersembunyi di balik nama rakyat, namun sejatinya menikam rakyat. Rakyat hanya menjadi instrumen dalam pelaksanaan pemungutan suara 5 tahunan. Itu pun tidak sepenuhnya menentukan hasil akhirnya. Demokrasi menjadikan akal manusia sebagai asas untuk melegislasi hukum. Akhirnya tidak jarang produk hukum yang dihasilkan tebang pilih, bergantung kepentingan. Padahal hakikatnya akal manusia itu lemah dan terbatas, dan sangat rentan salah. Inilah yang menjadi muara yang menjadikan demokrasi tidak mampu menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat seluruh Indonesia. Sebaliknya, demokrasi menimbulkan banyak kerusakan di segala aspek kehidupan, dan ini sudah terbukti sejak diterapkannya sistem demokrasi di Indonesia, yang akhirnya rakyat semakin sengsara dan menderita, sedangkan para penguasa hidup senang-senang di atas penderitaan rakyat. Rakyat disuruh bekerja keras, kerja. Namun, apa pekerjaannya para penguasa?
Para anjing-anjing yang dibayar oleh penguasa terus-menerus meneror rakyat yang mengeluh. Mereka dengan kompak membuat akun sebanyak-banyaknya. Satu orang mempunyai 100 akun untuk menyerang rakyat yang mengeluh atas kebijakan penguasa. Komentar mereka sudah di-framing dan hampir sama semua. Mereka itu ibarat sekumpulan anjing yang menggonggong seekor kucing. Mereka tidak akan berhenti selama diberikan tulang oleh majikannya. Seekor lalat lebih baik daripada menjadi penjilat penguasa. Siapa yang tidak ingin hidup dengan rasa adil? Rasa adil merupakan satu di antara kebahagiaan yang diinginkan oleh manusia dalam kehidupannya. Hidup di alam yang tidak memberikan rasa adil akan membuat siapa saja hilang percaya diri. Di dalam sebuah negara yang krisis keadilan, sang penguasa tidak akan segan-segan memberi perlakuan yang tidak adil terhadap rakyatnya. Rakyat berharap keadilan di alam demokrasi hanyalah mimpi. Sepantasnya fungsi negara adalah sebagai pelindung rakyat dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan termasuk papan. Dalam hal ini adalah tempat tinggal. Namun realitanya, rakyat harus berjuang sendiri, memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Mereka kerja dari pagi, siang, malam, sampai tengah malam. Setiap hari. Namun, mereka tetap tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Mereka telah bekerja, dan kerja keras membanting tulang setiap hari. Namun mereka tetap hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Lalu para penjilat penguasa dan penguasa sendiri malah kerjanya hanya joget-joget, hiburan, dan senang-senang setiap hari. Namun mereka malah bertambah kaya. Pertanyaannya, dari mana kekayaan itu bisa menghampiri mereka yang kerjanya santai dan senang-senang menghambur-hamburkan harta dan berkeliling dunia? Sedangkan rakyat kecil banyak yang kelaparan, walaupun mereka sudah bekerja keras. Di manakah keadilan? Jika hukum di alam demokrasi saja tebang pilih, mendiskriminasi rakyat kecil ketimbang para perampok uang negara alias koruptor, para penguasa seharusnya memiliki tanggung jawab penuh dengan adil dan merata untuk seluruh rakyatnya. Ibarat sebuah tameng, penguasa akan melindungi rakyatnya dari segala hal yang dapat membahayakan rakyatnya. Salah satunya menyediakan tempat tinggal yang layak, bukan malah membiarkan rakyat menentukan sendiri nasib hidupnya. Bila hukum tebang pilih masih tetap lestari di negara ini, maka ketentraman tidak akan terwujud dalam masyarakat. Tidak ada jaminan, harta, darah, dan kehormatan yang nyata bagi setiap warga negara, khususnya rakyat kecil. Apakah bisa mendapatkan keadilan di dalam sistem demokrasi? Dan ini sudah terbukti, tidak akan pernah sampai kiamat. Lalu apakah solusinya? Apakah dibiarkan saja? Atau kita akan mencari solusi lain? Solusinya, mencari keadilan hanya di dalam Islam. Konsep keadilan bukanlah sama rasa, sama rata. Adil menurut Islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan Islam meletakkan hukum Allah Ta'ala sebagai hukum tertinggi yang tidak dapat diganggu-gugat oleh argumen apapun. Quran Surah Al-Maidah ayat 8, Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil." Salah seorang ahli fikih dari mazhab Hambali menyatakan bahwa keadilan itu tersembunyi. Motivasi melakukannya hanya karena Allah Ta'ala. Maka Islam memaknai keadilan jika kita mampu menempatkan segala sesuatu harus sesuai hukum syara, sesuai kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini sudah terbukti. Penegakan hukum yang sesuai kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW sudah pasti menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, yang telah dilakukan oleh para nabi, para rasul, pada Khulafaur Rasyidin, sampai khalifah terakhir yaitu Khalifah Utsmaniyah di Konstantinopel. Itulah terakhir masa kejayaan Islam. Lalu apakah Islam bisa kembali bangkit dan berjaya? Sudah tentu pasti, karena ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Sungguh janjinya akan terlaksana, insya Allah Ta'ala dalam waktu dekat ini. Amin, Allahumma amin. Umat Islam akan mengalami 5 fase sebelum datangnya hari kiamat. Saat ini kita berada pada fase keempat, yaitu fase Mulkan Jabrian.
di mana umat Islam menghadapi situasi yang sulit, penuh fitnah dan ujian. Lalu bagaimana dengan seruan khilafah yang di Suriah, Afghanistan, Irak, Yaman, dan Palestina yang hanya membuat kerusakan? Bagaimana pula dengan FPI, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, Laskar Jihad, Taliban, ISIS, dan Al-Qaeda, dan beberapa ormas lainnya? Jika benar di tangan mereka adalah khilafah, mustahil Islam semakin mundur dan dikuasai oleh orang-orang kafir dan munafik. Khilafah asli minhajun nubuwah akan kembali. Khilafah makin bersinar. Sebesar apapun kebencian musuh Islam tidak akan mampu menghalangi tegaknya khilafah, sebagaimana sang surya yang pasti bersinar di ufuk timur. Bersiaplah umat Islam untuk menyambut kebangkitan Islam dan kembalinya khilafah ala minhajun nubuwah. Amin Allahumma. Mari umat Islam, kita bersatu. Bantulah viralkan untuk berjuang menegakkan keadilan agar suara ini didengar seluruh rakyat untuk kebangkitan Islam. Dan waktunya tirani zolim harus tumbang. Berjuang mati, tidak berjuang juga mati. Maka persiapkanlah agar matimu dalam keadaan berjuang. Allahu Akbar.